di antara upaya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang itu dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan di antara upaya mempelajari Al-Quran adalah dengan mempelajari tafsirnya, mempelajari makna-maknanya, mempelajari kandungannya. Jadi majelis kita ini mudah-mudahan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang terbaik, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih hamba yang paling mulia yang akan menyampaikan risalah mulia Al-Quran Al-Karim, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di waktu yang paling mulia, di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia menjadi sesuatu atau seseorang yang mulia. Sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan ini. Ini di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Insyaallah sebagai panduan kita untuk mempelajari tafsir ini, kita berusaha untuk mengikuti para ulama. Para ulama mengatakan ketika kita mau mempelajari tafsir atau mempelajari ilmu apapun, itu tadarus. Tadarus itu artinya bertahap. Dan ketika kita mau mempelajari ilmu tafsir juga demikian. Karena buku tafsir sangat banyak, tapi ada tahapan-tahapan yang dinasihatkan oleh para ulama. Mana seharusnya yang kita pelajari terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, di antara yang dinasihatkan oleh para ulama untuk mempelajari tafsir Al-Quran Al-Karim bagi pemula adalah kitab-kitab yang sederhana. Kemudian meningkat ke kitab yang lebih tinggi dan begitu seterusnya. Di antara yang dinasihatkan oleh para ulama untuk pemula adalah kitab atau tafsir Al-Jalalain. Kenapa disebut dengan tafsir Al-Jalalain? Karena ditulis oleh dua orang ulama yang sama-sama memiliki julukan Jalaluddin. Tafsir ini ditulis oleh dua orang karena salah satunya ketika menulis tafsir belum selesai, Allah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dituliskan oleh ulama yang lain, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Nah, ini di antara kenapa kita memilih kitab ini, maka karena insya Allah ini adalah salah satu kitab yang paling mudah dan paling banyak dipelajari oleh kaum muslimin di Indonesia. Dan ini yang dinasihatkan oleh sebagian ulama. Insya Allah kitab ini adalah kitab yang paling ringkas, paling masyhur dan paling bagus untuk pemula. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan bahwa tafsir Jalalain itu adalah tafsir mufid, tafsir yang sangat bagus, sangat bermanfaat, sangat berfaedah. Wa fihi ba'd al-akhtar fi sifat, meskipun nanti ada beberapa penjelasan yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain ini kemudian diluruskan dan disempurnakan oleh para ulama setelahnya.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala juga pernah mengatakan tafsir Jalalain itu bil ilmi jayyid. Jadi tafsir Jalalain untuk penuntut ilmu khususnya pemula itu adalah tafsir yang bagus. Li'annahu fil haqiqah zubadah. Karena pada hakikatnya apa yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain itu langsung menyebutkan inti dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang mulia ini. Nah, untuk menyempurnakan karena tafsir Jalalain ini sangat ringkas, hanya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin sudah jadi inti daripada apa yang ingin disampaikan atau pesan Allah Subhanahu wa taala, maka juga di antara yang dinasihatkan oleh para ulama dan ini insyaallah juga akan kita jadikan sebagai rujukan adalah tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Jadi di dalam kitab Taisir Gharibul Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Kalau tafsir Jalalain itu lebih ke inti daripada pesan, lebih menjelaskan tentang per kalimat, maka di dalam tafsir As-Sa'di itu menjelaskan tentang global atau mujmal secara global dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah sebagai rujukan utama kita menggunakan dua kitab ini, tafsir Al-Jalalain dan tafsir As-Sa'di rahimahumullah jami'an. Meskipun nanti pada prakteknya insyaallah nanti kita juga akan menyebutkan penjelasan para ulama di dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab yang lain. Ikhwatul iman, alhamdulillah wa hafizakumullah. Kemudian di antara yang diamanatkan oleh takmir juga untuk kajian tafsir kita setiap pekan keempat ini adalah tafsir surat Yusuf ini, tafsir surat Yusuf. Insyaallah kita akan berusaha untuk menggali faidah-faidah, hikmah-hikmah di sela-sela kita membaca dan mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang ke-12. Jumlah ayatnya 111. Jadi judulnya kan tafsir surat Yusuf. Sementara jumlahnya ada 111. Tidak tahu kita sampai jam berapa ini 111 ayat. Iya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sebagai mukadimah, sebelum tadi juga mukadimah, ini mukadimah tafsir surat Yusuf. Sebelum kita masuk ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, untuk pendahuluan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan surat Yusuf ini. Surat yang sangat agung, satu-satunya surat yang menceritakan tentang kisah secara utuh, kisah seorang tokoh, seorang nabi dari A sampai Z. Dan surat ini, surat Yusuf, bagaimana disebutkan oleh para ulama, itu nazalat fi amil huzn. Surat Yusuf ini turun pada amil huzn. Amil huzn itu artinya tahun kesedihan. Jadi surat Yusuf itu surat yang turun di Mekah pada tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Mayuqaribul am al-ashir lil bi'tsah, mendekati tahun ke-10 kenabian atau al-thalith qabla al-hijrah, tahun ketiga sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah turun surat ini. Sebagai apa? Sebagai tasbih atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad meskipun beliau adalah manusia yang sempurna, tetapi tetap beliau adalah seorang manusia yang bisa bersedih, yang bisa atau membutuhkan orang lain untuk meneguhkan beliau, atau butuh sesuatu yang lain untuk meneguhkan beliau. Nah, di tahun ini
di tahun turunnya ayat atau surat Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mendukung beliau dan mendukung dakwah beliau. Dua tokoh yang sangat berperan aktif di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Paman yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Meskipun pada akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan dengan takdir Allah tidak masuk Islam. Jadi paman Nabi itu atau Abdullah, siapa Abdullah? Bapaknya. Ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 10 bersaudara. Yang keenam itu meninggal dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ada 4 paman beliau yang mendapati kenabian, kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 masuk Islam, yang 2 tidak masuk Islam. Yang 2 masuk Islam siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. 2 paman ini masuk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat mulia. Salah satunya dijuluki sebagai Asadullah, Sayyidul Syuhada, penghulunya orang-orang yang mati syahid, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Nah, ada 2 paman beliau yang lain yang mendapatkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad, tetapi dengan hikmah Allah, dengan takdir Allah, keduanya tidak masuk Islam. Tapi salah satunya menjadi musuh besar, salah satunya menjadi pembela besar. Yang menjadi musuh besar adalah Abu Lahab. Bahkan karena begitu besarnya kebencian dan permusuhan dia kepada Rasulullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus untuk mencela. Surat khusus untuk mencela Abu Lahab dan istrinya. Nah, ada satu paman lagi yang sebenarnya selama hidupnya, bahkan di antara yang mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW daripada anak-anaknya yang lain, yaitu Abu Thalib. Beliaulah yang menemani Rasul kemanapun Rasul berada, yang membela, yang menolong, yang membantu, yang menghalang-halangi orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun itu Abu Thalib meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Lebih sedih lagi ketika ternyata Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak masuk Islam. Dan tentu ada hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena di antara hikmahnya, kalau Abu Thalib masuk Islam, itu maka Abu Thalib tidak akan bisa membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Abu Thalib masuk Islam, otomatis ikut dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak bisa membela Nabi. Tetapi ketika Abu Thalib tetap dalam kondisi kafir, dalam kondisi beragama seperti agama orang-orang kafir Quraisy, Abu Thalib tetap dihormati oleh mereka. Sehingga ketika Abu Thalib membela menghalang-halangi mereka dari menyakiti Nabi Muhammad SAW, mereka tetap menghormati dan melakukan Abu Thalib. Alhamdulillah, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Rasulullah dan Rasulullah SAW terus berusaha sampai di detik-detik akhir hidupnya. Abu Thalib berusaha untuk mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Akan tetapi dengan takdir Allah, dengan hikmah Allah, Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Ini yang menyebabkan Rasulullah SAW sangat bersedih hati, sedih ditinggal wafat Abu Thalib yang selama ini membela dan
menolaknya, sedih karena Abu Thalib tidak masuk Islam. Karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada Abu Thalib. Kemudian tidak selang berapa lama meninggal dunia sosok yang lain yang juga sangat agung di sisi Rasulullah SAW, yang selama ini menjadi tumpuan curhatan. Karena bagaimanapun juga tadi kita katakan Nabi Muhammad adalah tetap seorang manusia yang butuh orang lain yang akan menghibur dan meneguhkan, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala, istri tercinta beliau yang selama ini menghibur beliau dari sejak Rasulullah SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, kemudian ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, ketika Rasulullah SAW mendapatkan ujian demi ujian bertubi-tubi, Khadijah radhiyallahu ta'ala yang selama ini menguatkan beliau, meneguhkan hati beliau, menghibur beliau, menemani beliau, kemudian wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan belum selesai, kembali ada ujian dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka sebagai tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu termasuk hiburan. Yang penting jalan-jalannya yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang ayat-ayat atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di perjalanan dari Makkah Mukarramah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Qudus ke Sidratul Muntaha, dan begitu seterusnya. Nah, di antara bentuk tasliyah atau hiburan Rasulullah, hiburan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah dengan Allah menurunkan surat Yusuf. Karena surat Yusuf ini surat yang sangat istimewa. Makanya di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Yusuf, man qara'aha mahzurun illa, atau man qara'aha mahzurun illa sabiyan, tidak ada orang yang sedih kemudian membaca surat Yusuf kecuali dia akan bahagia. Tentu bukan hanya membaca dan memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hikmah-hikmah dan kisah perjalanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena surat ini adalah satu paket tentang kehidupan seorang yang bernama Yusuf alaihissalam yang menjalani berbagai problematika kehidupan yang diakhiri dengan happy ending. Kisah yang sangat menawan, kisah yang sangat menakjubkan. Yang tadi disebutkan oleh Pak Joko membaca di antara ayat yang terdapat di dalam surat Yusuf adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu kisah yang disebut dengan ahsanul qasas, sebaik-baik dan seindah-indah kisah. Ikhwatul iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi kalau kita membaca surat Yusuf, maka kita akan dapati ini satu-satunya surat yang menceritakan tentang kisah secara sempurna dari A sampai Z. Kalau kisah-kisah para nabi yang lain, misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam, itu kisahnya panjang, tetapi disebutkan di dalam banyak surat. Demikian juga kisah tentang nabi-nabi yang lain. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam kisahnya sangat sempurna dengan perincian-perincian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sebab penamaan ahsanul qasas, seindah-indah dan sebaik-baik kisah. Di antara yang menjadikan kisah ini atau surat ini memiliki keistimewaan, kisah tentang Yusuf diturunkan di Mekah, yang orang-orang itu di kala itu, bahkan Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu, belum tahu, karena Yusuf itu alaihissalam adalah keturunan
Bani Israel. Sementara orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengenal Bani Israel. Dan Nabi Muhammad SAW juga di periode Mekah itu belum bertemu dengan seorang pun dari Bani Israel. Sehingga ini menjadi satu mukjizat yang tidak bisa disangkal oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kalau Al-Quran itu sebenarnya asatirul awwalin, dongengnya orang-orang terdahulu, orang-orang sebelumnya. Nabi Muhammad itu hanya mendengar atau membaca kemudian disampaikan kepada kita. Makanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu adalah insan yang ummi. Ummi itu artinya tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini bukan sebagai sifat celah bagi Rasulullah SAW, tetapi ini sengaja Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian agar tidak ada orang yang ragu kalau Rasulullah SAW itu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul bisa menulis, bisa membaca, bisa jadi akan dikatakan paling Nabi Muhammad itu baca dari kitabnya orang-orang Yahudi, kitabnya orang-orang Nasrani. Tapi Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tidak pernah bertemu dengan seorang pun dari kalangan Bani Israel. Kemudian menyampaikan wahyu, menjelaskan tentang kisah salah satu Bani Israel, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf itu adalah anaknya siapa? Yakub alaihissalam. Dan Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Bani Israel artinya adalah anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Israel. Nama lainnya adalah Yakub. Makanya para ulama mengatakan kalau kita mau mendoakan keburukan dan kebinasan untuk orang Yahudi, jangan kita mengatakan semoga Allah melaknat Israel, jangan. Karena Israel adalah nama Nabi. Tapi kita sebutkan Yahudi, kita sebutkan Zionis dan seterusnya. Karena Israel itu nama Nabi. Jadi Bani Israel artinya adalah anak-anak Bani Israel. Dan orang-orang Yahudi mereka mengaku keturunan dari Bani Israel. Salah satu Bani Israel atau salah satu anaknya Israel, anaknya Yakub adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Ketika kita membaca tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf, maka kita nanti akan mendapatkan satu kisah yang utuh, kisah yang sangat indah, kisah tentang keluarga, bukan keluarga kecil, keluarga besar. Karena Israel atau Yakub alaihissalam punya anak 12 dari berapa istri? Dari berapa istri? Yakub alaihissalam itu punya anak 12, itu bukan dari satu wanita. Sebagian orang mengatakan istri Yakub alaihissalam 2. Tapi kemudian ada 2 lagi sahaya. Jadi ada salah satu istri beliau yang anaknya 2, ada yang anaknya 6, sisanya adalah anak sahaya. Semuanya berjumlah 12. Salah satu istri beliau, ada 2 istri beliau yang kakak beradik. Namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi sebagian di dalam kisah Israiliyat disebutkan namanya Rachel dan Leah. Itu kakak beradik. Di syariat beliau masih dibolehkan, tapi di syariat kita tidak dibolehkan. Nah, salah satu istri beliau punya 2 anak, satunya namanya Bunyamin, satunya Yusuf, yang itu nanti akan kita jelaskan dan kita rincikan kisahnya melalui pembahasan tafsir surat Yusuf ini insyaallah. Jadi ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah, satu paket kisah yang sangat menakjubkan, dan itu merupakan bagian dari sejarah manusia atau perjalanan hidup manusia, bahwa perjalanan manusia seperti itu. Secara umum setiap manusia akan mengalami apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Cerita tentang keluarga, apa yang terjadi di
dinamika berkeluarga, ada cinta, ada benci, ada iri, ada persaudaraan, ada permusuhan, ada kebersamaan. Kebersamaan itu kemudian karena ada sesuatu yang melanggar syariat, kemudian kebersamaan itu menjadi suatu permusuhan dan seterusnya. Ada kisah tentang perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam yang heroik, tentang perjalanan bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam awalnya berada di keluarga yang harmonis, tapi kemudian ada ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Awalnya merdeka, kemudian menjadi budak seadanya, kemudian dimerdekakan kembali. Ada kisah tentang cinta dan nafsu, ada kisah tentang bagaimana Nabiullah Yusuf dipenjara, bagaimana Nabiullah Yusuf menjalani salah satu episode hidupnya di tempat yang sangat tidak nyaman bersama orang-orang yang mungkin tidak nyaman untuk dijadikan sebagai teman dan seterusnya. Ada kisah tentang mimpi dan kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi, dan apa yang terjadi berikutnya persis seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya yang kata Imam Hafizul wa Hafizul, sebenarnya di antara pesan utama yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah tentang salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kisah ini. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Intinya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kita semua yang namanya hidup pasti ada ujiannya. Selama kita di dunia tidak akan mungkin senang terus, tidak akan mungkin susah terus. Ada senangnya, tapi di sela-sela senang itu ada susahnya. Ada susahnya, tetapi pasti di sela-sela susah itu ada senangnya. Kenapa? Ya karena kita di dunia, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kalau kita ingin senang terus, ya nanti di surga insya Allah. Maka di antara pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, intinya adalah wa innahu man yattaqi wa yasbir. Orang yang selama menjalani perjalanan hidupnya, episode demi episode, menjalani kehidupan sebagai seorang hamba di dunia ini, dia berusaha untuk senantiasa teguh bertakwa kepada Allah, dan dia berusaha untuk menjalaninya dengan kesabaran, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala atau balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Intinya ada tiga yang menjadi faedah utama dari surat Yusuf ini. Yang pertama, fi tadbirillah, kita berusaha untuk senantiasa percaya dengan Allah dan percaya dengan apa yang menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika kita, berarti anak dan antum semua ya, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu ada di dalam diri kita seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi seperti ini? Padahal saya sudah seperti ini dan seterusnya. Nah, di dalam ayat-ayat yang nanti insya Allah akan kita pelajari, kita ingin diajar untuk selalu percaya dengan takdir Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Kenapa tidak baik? Karena ketika kita menyikapinya dengan sikap yang tidak baik. Maka yang pertama, pesan yang ingin disampaikan oleh surat Yusuf ini adalah fi tadbirillah. Kita percaya bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita itu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, istighfar. Kita berusaha untuk dibawa kepada
satu ibadah yang amat sangat agung, yaitu kesabaran. Karena kesabaran inilah yang menjadikan Yusuf alaihissalam kemudian bisa menjalani ujian demi ujian dengan teguh, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan beliau dengan happy ending, dengan kesudahan yang indah. Dan yang ketiga adalah la tayas, jangan kita berputus asa. Makanya kata para ulama, di antara surat yang paling banyak menyebutkan tentang tidak bolehnya putus asa, tentang putus asa dan kenapa putus asa, jangan berputus asa, itu surat Yusuf alaihissalam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di salah satu ayat di dalam surat Yusuf ini, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang beriman maka tidak boleh berputus asa. Jadi ini di antara 3 faedah utama pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Yusuf. Kita berusaha untuk meyakini bahwasanya yang menjadi takdir dan pengaturan Allah pasti ada hikmahnya. Kita bersabar dan kita tidak berputus asa. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian kalau kita perhatikan nanti surat Yusuf itu menjelaskan kepada kita dengan ritme yang sangat menakjubkan, yang sangat indah, di mana di dalam episode perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam ada masa-masa indah yang dilewati oleh Nabi Yusuf, tapi ternyata keindahan ini kemudian berujung kesedihan. Tapi ada masa-masa kesedihan dan kesulitan yang dialami oleh Nabi Yusuf berujung kepada keindahan. Awalnya Nabi Yusuf alaihissalam hidup di keluarga yang berbahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dia sangat dicintai oleh ayahnya. Bahkan bisa jadi ayahnya itu lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam daripada anak-anak yang lain. Meskipun ini nanti dijelaskan oleh para ulama, karena mungkin sebagian orang ada yang bertanya, apakah Nabi Yakub alaihissalam ini berarti tidak adil kepada anak-anaknya? Anak-anaknya punya 12, tapi kok yang beliau lebih condong kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam? Maka di antara yang dijelaskan oleh para ulama sebagai mukadimah, yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, Nabi Yakub alaihissalam itu sebenarnya tidak pilih kasih, dan Nabi Yakub itu adil di dalam pembagian. Hanya perasaan teman-temannya, perasaan saudara-saudaranya yang merasa bahwasanya Nabi Yakub sang ayahanda itu lebih mencintai atau lebih lebih condong kepada Yusuf daripada saudara-saudara yang lain. Perasaan-perasaan saja. Padahal pada hakikatnya Nabi Yakub adil kepada anaknya. Atau yang kedua, kata para ulama, secara pembagian itu Nabi Yakub adil, tetapi ada satu hal yang seseorang itu tidak bisa adil, karena memang ini adalah salah satu dari perkara yang tidak dimiliki oleh manusia. Apa itu? Cinta. Bisa jadi Nabi Yakub alaihissalam secara muamalah atau secara pemberian itu adil, tetapi berhubungan dengan cinta, maka itu adalah perkara yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam itu juga demikian. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma hada qismati fi ma amlik fala tarudni fi ma tamlik wa la amlik. Ya Allah, ini adalah pembagian yang bisa aku lakukan terhadap istri-istriku, terhadap istri-istri Nabi Muhammad SAW.
Janganlah kau mencelaku terhadap sesuatu yang kau miliki aku tidak miliki, yang kau berhendak aku tidak bisa, yaitu tentang cinta. Rasulullah SAW adalah suami yang paling adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi dalam hal cinta, ternyata Rasulullah SAW tidak bisa menustakan dirinya bahwasanya dia lebih cinta kepada salah satu istrinya daripada yang lain. Dan ini tidak tercela karena memang ini adalah perkara yang tidak dimiliki oleh hamba, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ayah kemudian mencintai anak-anaknya secara pemberian harus adil, tapi dalam hal cinta bisa jadi akan berbeda. Karena bisa jadi ada pemicu atau ada sebab yang melatar belakangi kenapa seorang ayah atau seorang ibu lebih mencintai sebagian anaknya daripada sebagian yang lain. Di Yusuf asalnya adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh orang tuanya, tapi ternyata kemudian perjalanannya mengantarkan dia sampai dibuang ke dalam sumur. Tetapi ternyata dari mulai sesuatu yang indah mengantarkan dalam sebuah perjalanan menjadi sesuatu yang menyakitkan dan menyakitkan, dibuang ke sumur. Tetapi ternyata dibuang ke sumur adalah sesuatu yang menyakitkan, apalagi oleh saudara-saudara sendiri. Tapi ternyata itu menyebabkan atau menjadikan satu sebab dia kemudian akan mendapatkan kemuliaan, karena ternyata dia diambil kemudian dijadikan sebagai keluarga di salah satu keluarga yang kaya raya, sehingga dia merasakan hidup mewah, hidup kaya raya, dimuliakan dan seterusnya. Tetapi ternyata kembali lagi ketika dia dimuliakan di keluarga yang mewah, keluarga yang kaya raya, ternyata itu menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan sesuatu yang menyedihkan lagi, yaitu di penjara. Kenapa? Nanti insya Allah akan kita jelaskan di dalam ayat-ayat ini. Jadi dari mulai yang indah hidup di kehidupan yang sangat mewah di penjara, dari yang indah menjadi tidak indah. Tidak indah ini kemudian setelah ketika dia di penjara ternyata mengantarkan kepada keindahan yang lainnya. Ketika dia di penjara, ternyata kejadian yang ada di penjara ini menjadi sebab dia akan menjadi orang yang dipercaya oleh penguasa ketika itu, yang kemudian akan menghantarkan dia menjadi orang yang berkuasa atau orang yang terhormat di Mesir. Demikianlah kehidupan ikhwatal iman, alhamdulillah wa rahmatullah. Ada senang, ada susah, senang lagi, dan seterusnya. Ini dari sisi apa yang dialami oleh manusia. Tetapi kata Rasulullah SAW, ketika seseorang itu bisa mengkondisikan hatinya, dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Ini adalah nasihat untuk diri kita pribadi, untuk jamaah semua. Sebenarnya seseorang itu bisa selalu bahagia ketika dia bisa mengkondisikan hatinya. Karena hakikat daripada kebahagiaan adalah ketika seseorang itu mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa, kelapangan dada, dan itu bisa didapatkan oleh seseorang meskipun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang mukmin. Rasulullah SAW ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Jadi problematika kehidupan, dinamika kehidupan, semua yang kita alami, ada senang, ada susah. Ketika senang dihadapi dengan syukur, ketika susah dihadapi dengan sabar, maka pada hakikatnya seseorang itu tetap selalu berada di dalam kebahagiaan. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min alamati sa'adah, indikasi atau di antara tanda kebahagiaan atau di antara sebab kebahagiaan itu ada 3.
Yang pertama apabila mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Yang kedua apabila dia mendapatkan ujian dia bersabar. Yang ketiga apabila dia terjatuh dalam kemaksiatan kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ya tidak akan bisa terlepas dari tiga hal ini. Tidak akan bisa terlepas dari tiga perkara ini. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, dan terjatuh kepada kemaksiatan. Waliyadzubillah. Selama kita bisa bermuamalah dengan tiga hal ini dan kita menanggapinya dengan tiga hal yang kemudian akan menjadikan kita mulia, maka pada hakikatnya kita adalah orang yang senantiasa berbahagia. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Anda lupa sampai berapa menit? 10 menit. Dan insyaallah kita akan mulai untuk membaca dan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat Yusuf surat yang berapa? 12. Berapa jumlah ayatnya? 111. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat pertama dengan menyebutkan al-huruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf yang terputus. Di sini ada 3 huruf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai awal surat ini, Alif Lam Ra. Dan di dalam Al-Qur'an Karim banyak surat-surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad Qaf Nun, apalagi Yasin dan seterusnya. Apa maknanya? Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan Alif Lam Ra artinya Allahu a'lam bi muradihi. Hanya Allah yang Maha tahu apa maksudnya. Jadi apa artinya? Ya hukum asalnya kata para ulama, al-huruf al-muqatta'ah ini itu adalah al-huruf al-mabniyah. Jadi huruf-huruf yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa makna. Dalam artian itu bukan kata atau bukan kalimat, tapi memang huruf-huruf. Huruf-huruf yang huruf-huruf inilah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Karim. Huruf hijaiyah. Apa hikmahnya? Jadi apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memulai sebagian ayat-ayat ini atau sebagian suratnya dengan al-huruf al-muqatta'ah? Ada beberapa penjelasan para ulama, tapi di antara yang ingin kita sampaikan di sini, di antara yang disebutkan di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Ibn Al-Is Al-Hanafi rahimahullah, beliau mengatakan annahu fi uslubi kalamihi wa bi lughatihim allati yukhatibuna biha. Jadi sebenarnya ini surat-surat Al-Quran itu kan turun kepada orang-orang kafir Quraisy yang bahasa mereka adalah bahasa Arab. Dan Al-Qur'anul Karim ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dan mukjizat itu kan berasal dari kata mukjiz. Mukjiz itu artinya sesuatu yang melemahkan sehingga orang itu tidak bisa melawan, orang itu tidak bisa mengalahkan. Itu mukjiz. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada
nabinya itu sesuai dengan apa yang sedang booming di zaman itu. Contohnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang booming, yang viral, yang masyhur dan populer ketika itu adalah tentang sihir. Sehingga banyak orang-orang yang menjadi penyihir dan banyak penyihir-penyihir yang memiliki kedudukan di kalangan penguasa. Nah, kemudian maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam yang mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Sesuatu yang nyata tetapi mirip sihir. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bisa merubah tongkatnya menjadi ular, lalu kemudian memakan tali-tali sihir tukang sihir. Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke ketiak kemudian mengeluarkan cahaya. Kita mengeluarkan bau. Jadi banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu yang secara temanya itu seperti sihir, tetapi itu bukan sihir. Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang populer, yang viral itu adalah tentang ilmu pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam sesuatu yang mirip dengan itu, tetapi itu adalah mukjizat. Bagaimana Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bisa menyembuhkan penyakit buta. Orang buta kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit yang secara medis itu tidak bisa disembuhkan. Penyakit lepra diusap oleh Nabi Isa alaihissalam kemudian dengan izin Allah. Bahkan dengan izin Allah Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang viral, yang booming, yang populer ketika itu adalah bahwa mereka berbangga-bangga dengan bahasa mereka, dengan balaghah mereka, dengan syair-syair mereka. Sehingga ketika ada orang yang pandai di dalam syair, mereka itu dihormati. Bahkan mereka itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di penguasa. Ada perubahan syair-syair dan seterusnya. Maka di antara salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang semisal itu, tapi bukan itu. Dan Rasulullah SAW bukan penyair. Akan tetapi apa yang menjadi mukjizat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semua syair. Dan ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah, ayat-ayat atau al-huruf al-muqatta'ah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat untuk penunjukan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Wahai orang-orang kafir Quraisy, Al-Qur'an ini itu ayat-ayatnya terdiri dari huruf-huruf yang selama ini kalian gunakan untuk berbicara, yang selama ini kalian gunakan untuk merangkai kata-kata yang indah. Dikata Ibnu Al-Is Al-Hanafi rahimahullah, annahu fi uslubi kalamihim wa bi lughatihim allati yukhatibuna biha. Jadi gaya bahasa Al-Qur'anul Karim itu tidak jauh dari apa yang digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ala tara annahu ya'ti ba'da al-huruf bi dzikril Qur'an. Jadi kalau kita perhatikan surat-surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang terputus, itu pasti setelahnya menyebutkan tentang Al-Quran. Pasti setelahnya menyebutkan tentang Al-Quran. Karena Allah ingin menantang kepada orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu syair, Al-Quran itu hanya dongeng, Al-Quran itu asatirul awwalin, hanya milik orang-orang terdahulu dan seterusnya. Kemudian ditantang dengan menyebutkan huruf-huruf ini. Ada huruf alif, huruf lam, huruf mim, huruf kaf, huruf nun, huruf qaf dan seterusnya. Ini adalah huruf-huruf yang selama ini kalian baca, yang kalian gunakan
bisakah kalian mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran yang secara huruf itu hurufnya sama. Jadi ini sebagai mukadimah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran dari bahasa Arab. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat atau surat-surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah ini selanjutnya menyebutkan tentang Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Setelah menyebutkan huruf muqatta'ah menyebutkan tentang Al-Quran. Demikian juga di sini alif lam mim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra ini adalah kitab Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf kemudian menyebutkan demi Al-Quran yang Al. Yasin wal Qur'anil Hakim menyebutkan tentang Yasin, kemudian menyebutkan tentang Al-Quran dan begitu seterusnya. Fanabbahum anna hadha Rasulul Karim lam ya'tikum bima la ta'rifunahu bal khatabakum bi lisanikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya Rasul yang mulia ini tidak mendatangkan sesuatu yang tidak kalian ketahui, bahkan mendatangkan sesuatu yang selama ini kalian jadikan sebagai alat untuk komunikasi, yaitu bahasa. Kemudian Asy-Syuuti rahimahullah taala di dalam kitab Adwaul Bayan ketika di awal-awal menafsirkan surat Hud beliau mengatakan ammal qaul alladhi yadullu istiqra' al-Qur'an ala rujhanihi fa huwa anna al-huruf al-muqatta'ah dzukirat fi awail as-suwar allati dzukirat fiha bayanan li'ijaz al-Qur'an. Jadi penyebutan huruf muqatta'ah, penyebutan huruf-huruf yang terputus ini untuk menjelaskan Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi. Wa anna al-khalqa 'ajizuna 'an mu'aradatihi bimithlihi ma'a annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Bahwa siapapun makhluk itu tidak akan mungkin bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini. Padahal secara huruf itu sama seperti yang mereka gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Wa wajhu syahadat istiqra' al-Qur'an li hadzal qawli anna surat allati iftutihat bil huruf al-muqatta'ah yadhkuru fiha daiman aqib al-huruf al-muqatta'ah al-ittisal bil Qur'an wa bayan ijazihi. Jadi kata beliau, kalau kita perhatikan surat-surat yang diawali dengan huruf-huruf ini, maka selanjutnya adalah penjelasan tentang mukjizat Al-Quran dan penjelasan bahwasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa ditandingi. Makanya banyak sekali tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada orang-orang kafir Quraisy, bisakah kalian mendatangkan 10 surat semisalnya? Tidak bisa, bisakah kalian mendatangkan 1 surat semisalnya dan seterusnya? Kemudian mereka tidak ada. Ini ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra wallahu a'lam bi muradihi. Jadi secara makna yang tidak ada maknanya karena itu bukan kata atau bukan kalimat. Makanya kalau ada yang menjelaskan alif lam ra artinya apa, kepanjangan dari apa, kata ayat yang maksudnya itu kepanjangan dari apa, itu dibuat-buat. Tidak ada penjelasannya dari Al-Quran maupun sunnah maupun penjelasan para ulama. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat. Ayat-ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu terbagi menjadi 2. Adalah asy-syar'iyyah, ada al-kauniyah. Itu sudah pernah kita jelaskan di dalam majelis ini. Jadi di antara tanda kebesaran Allah adalah ayat-ayat Al-Quran yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas secara bahasa, tilka itu sebenarnya kan artinya tilka itu apa? Huruf isyarat yang menunjukkan sesuatu untuk menunjukkan yang jauh. Itu ada hada, hadhihi, ini untuk menunjukkan isyarat dekat ini. Ada
sedang kita bahas. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan gaya bahasa atau uslub tilka untuk menunjukkan ketinggian Al-Qur'an Karim, seakan-akan kita menuju ketinggian Al-Qur'an Karim itu. Al-Qur'an pada maksudnya adalah di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ayat yang kita maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Mubin artinya adalah al-muzhir lil haqqi min al-batil. Jadi ayat-ayat yang menampakkan hak dan membedakannya dari yang batil. Jadi Al-Qur'an Karim itu akan menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau mengatakan yukhbiru ta'ala anna ayatil Qur'an hiya ayatul kitabil mubin ay al-bayyin al-wadihah al-fadhu wa ma'ani. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas. Maksudnya adalah jelas lafaz-lafaznya dan jelas makna-maknanya. Tidak jelas kalau kita tidak mau mempelajari. Illa semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim itu sangat jelas. Jadi mubin di sini kata para ulama bisa artinya bayyin, bisa artinya mubin. Bayyin artinya jelas, mubin artinya menjelaskan. Jadi Al-Qur'an Karim ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang sangat jelas, bisa dipahami oleh siapapun, dan dia menjelaskan perkara-perkara yang perlu diketahui oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Al-Qur'an Karim itu adalah sesuatu yang istimewa. Maka kemudian bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahasa yang paling istimewa, yaitu bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang paling lengkap daripada bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang paling indah daripada bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang paling istimewa daripada bahasa Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu, satu hal yang sangat dianjurkan ketika kita itu mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah salah satu syarat untuk kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, artinya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bilughatil Arab, dengan bahasa Arab. La'allakum ya ahla Makkah, agar kalian ta'qilun ay tafqahuna ma'ani, agar kalian memahaminya. Karena dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Muhammad dari orang Arab berbicara dengan bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dengan lisan mereka agar mereka memahami. Tetapi secara bersamaan, dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab, karena memang bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna dari bahasa-bahasa yang lain. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Sudah habis kita. Masih. Kemudian di ayat yang ketiga, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai kisahnya. Baru mulai kisahnya sudah habis. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami
menceritakan kepada wahai Muhammad, kepada kalian wahai jamaah, tentang ahsanul qasas, kisah yang paling indah, kisah yang paling istimewa, kisah yang paling baik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Sebelumnya wahai Muhammad termasuk orang yang tidak tahu tentang kisah ini, karena memang kisah ini bukan kisahnya orang Arab. Bagaimana kisahnya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktunya sudah selesai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas tausiahnya. Semoga Ustaz bisa melakukan silakan diberikan kemudahan dan bersama Ustaz. Alhamdulillah kita sama-sama mengalami tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa dilakukan memiliki yang bagus. Insyaallah teman-teman depan seri 2 sampai alhamdulillah sudah masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menyikapi ketika kita bermimpi dengan mimpi yang terjadi berulang-ulang? Kemudian bagaimana caranya membedakan kalau mimpi itu merupakan sebuah petunjuk atau sebuah bisikan syaitan? Mohon penjelasan. Ya, barakallahu fikum. Rencananya insyaallah juga pada pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang mimpi dan penjelasan para ulama tentang mimpi. Karena ada pembagian tentang mimpi. Mimpi para nabi itu pasti benar. Dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, maksudnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Karena mimpi Nabi pasti benar, dan mimpi Nabi adalah salah satu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Tetapi kalau kita bermimpi harus hati-hati. Ada mimpi, ada 3 macam mimpi. Ada mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah, tapi dari sisi pembagian tentang macam-macam mimpi, ada mimpi-mimpi yang itu merupakan bagian dari ilham. Karena sebagian yang dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi ada perkara-perkara yang kemudian nanti akan terjadi itu diperlihatkan kepada sebagian orang-orang yang saleh, dan ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti mungkin kita akan menyebutkan sebagian contoh-contohnya. Jadi ada contoh-contoh mimpi, itu bukan mimpinya Nabi, ada mimpinya para sahabat, ada mimpinya para ulama, melihat sesuatu yang itu bisa menjadi kabar baik. Kabar baik untuk orang yang sudah meninggal dunia atau kabar baik untuk orang yang masih hidup. Ada di antara para sahabat yang diperlihatkan mimpi tentang sebagian sahabat lain yang masuk surga. Contoh pernah kita jelaskan tentang mimpinya siapa? Ingat nggak? Ada 2 orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian masuk Islam. Salah satunya semangat beribadah. Salah satunya ibadahnya biasa-biasa. Yang ibadahnya lebih semangat, lebih sungguh-sungguh meninggal dunia terlebih dahulu, dan meninggal dunianya dalam keadaan mati syahid perang di medan jihad fisabilillah.
Yang keduanya meninggal dunia biasa, tapi setelah 1 tahun orang yang pertama atau saudaranya yang pertama meninggal dunia. Nah, ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, ada seorang sahabat yang diperlihatkan di dalam mimpi bertemu dengan 2 orang. 2 orang ini sedang antri mau masuk surga. Secara nalar atau sesuai yang kita pahami, seharusnya yang pertama kali masuk surga adalah orang yang pertama, karena dia mati syahid, bahkan ibadahnya lebih kencang, lebih bersungguh-sungguh, lebih semangat daripada yang kedua. Tapi ternyata yang masuk surga orang yang kedua. Kemudian diceritakanlah mimpi ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang membuat kalian heran dengan mimpi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kan ada 2 orang nih, satunya lebih semangat, satunya biasa-biasa saja. Bahkan yang satu mati meninggal di medan jihad. Tapi kenapa yang masuk surga yang pertama adalah yang kedua? Rasulullah SAW, bukankah orang yang kedua ini matinya belakangan? Bukankah mendapatkan Ramadan lagi? Bukankah selama 1 tahun dia telah mengumpulkan amalan-amalan yang lainnya yang dengan amalan-amalan itu bisa mengalahkan saudaranya yang pertama dan seterusnya? Artinya ada mimpi-mimpi yang dialami oleh selain Nabi, tapi itu benar. Maka itu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada mimpi dari setan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang kalau bahasa kita adalah kembang tidur. Secara umum, bagaimana kita menyikapinya? Maka sebenarnya apa yang kita lihat di dalam mimpi kita itu bisa jadi akan terungkap. Ada kaitannya dengan keimanan kita, ada juga kaitannya dengan apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan nyata kita. Ada kehidupan nyata, ada kehidupan alam mimpi. Maka sikap kita seperti yang dikatakan selalu benar, kita akan sekali memperinci. Kalau kita melihat mimpi yang baik, maka kita ceritakan. Tetapi ketika kita mau menceritakan, kita pilih-pilih orang. Jangan kita menceritakan mimpi kita kepada semua orang, karena bisa jadi ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak suka dengan mimpi kita. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam yang kita bahas bermimpi melihat ada asyamsa wal qamara wal nujum, melihat matahari, melihat bulan dan bintang-bintang semuanya sujud. Diceritakanlah kepada sang ayahanda. Ayahandanya sangat senang ketika mendengar mimpi Nabi Yusuf. Tapi kemudian ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, wahai Yusuf, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaidan, nanti mereka akan benci, bahkan mereka akan berbuat makar. Jadi kalau kita melihat mimpi yang baik, maka kita ceritakan, tapi kita ceritakan kepada orang-orang yang kira-kira kalau kita ceritakan kepada dia akan ikut senang. Kalau kita bermimpi yang buruk, maka jangan ceritakan kepada orang lain dan kita segera melupakannya. Dalam artian kalau kita bermimpi buruk, maka bertawudzulah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keyakinan-keyakinan yang buruk yang bisa jadi akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika sudah mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi sikap kita, akan mempengaruhi tingkah laku kita dan seterusnya. Maka kalau kita mimpi buruk, masalahnya sudah kita lupakan dan kita bertawaf. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa atau bagaimana kita bisa membedakan? Secara umum, kalau seandainya mimpi tersebut itu adalah satu mimpi yang baik dan tidak ada atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan nilai-nilai kebaikan, maka itu insya Allah salah satu di antara petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi kalau mimpi itu sebaik apapun mimpi tersebut, tetapi itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan nilai-nilai Islam, maka dipastikan
Tak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, ya itu pasti otomatis 100% itu dari setan. Kalau ada mimpi-mimpi yang itu mungkin merisaukan kita, maka boleh kita kemudian bertanya atau mencari orang yang mungkin bisa menafsirkan mimpi. Tetapi kita juga tidak boleh bermudah-mudah di dalam menafsirkan mimpi, karena khawatirnya salah menafsirkan, kemudian salah memberikan arahan, salah memberikan motivasi, kemudian orang yang mendapatkan info tersebut salah di dalam menyikapi, maka akan terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan. Kira-kira kita mencari seorang ustaz yang dia terkenal dengan keimanannya, dengan keistiqomahannya, tidak mengapa kita tidak bertanya kepada beliau. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mimpi-mimpi yang merisaukan, kita berta'awud, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya mimpi ini adalah satu petunjuk, maka berikanlah kejelasan kepada saya apa makna dari mimpi ini dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita bisa ketika kita menjelaskan tentang makna atau tentang perkataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam bahwa dia bermimpi melihat demikian. Insyaallah sedikit kita akan atau secara sedikit terperinci kita akan menyebutkan tentang mimpi insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah atas jawaban takdir dan urusan Allah pasti ada hikmahnya. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita saksikan, jika saja Yusuf alaihissalam tidak dimasukkan sumur, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan pernah masuk bagaimana sikap kita ketika kita dizalimi oleh saudara seiman kita? Bolehkah kita membalas perbuatan tersebut, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung? Mohon penjelasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka dzaliman aw mazluman." Jadi bagaimanapun kondisi saudara kita, sebenarnya dia adalah saudara kita sesama muslim. Tetapi terkadang ada memang orang-orang yang dia kita jadikan sebagai saudara, tetapi dia malah berbuat yang tidak yang menzalimi kita. Bisa jadi menzalimi dengan ucapannya, menzalimi dengan sikapnya, atau mungkin menzalimi dengan perbuatannya. Walhamdulillah, hukum asalnya sebagai seorang mukmin itu berusaha untuk bersikap yang terbaik. Tapi nanti mungkin ya itu disesuaikan dengan keimanan masing-masing ya. Setiap orang berbeda di dalam menyikapinya. Secara idealnya kita diperintahkan untuk bersikap yang terbaik. Di antara sikap yang terbaik adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Kita berusaha untuk menolong saudara kita, apakah saudara kita zalim atau saudara kita dizalimi. Ada saudara kita yang zalim, bahkan zalimnya kepada kita, perlu ditolong. Zalim perlu ditolong. Iya, itu kalau saya kita punya keimanan yang lebih. Bagaimana cara menolongnya? Dengan menasihatinya, dengan bersabar terhadap kezaliman dia, dengan kita tidak membalas kezalimannya. Itu diantara cara kita menolong orang yang zalim. Kita bersabar, tapi kita tidak diam saja. Kita juga berusaha untuk menasihatinya agar dia tidak boleh. Bolehkah kita membalasnya? Kata Rasulullah SAW, boleh sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Kalau misalnya dia memukul kita sekali, kita mukul
sekali lagi yang terbaik adalah kita berusaha untuk memaafkan, bersabar dan merubah kezaliman dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Langsung saja. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita tanpa seorang orang tersebut? Karena kami merasa nyaman seperti kita ini membalas kebaikan dari orang yang telah berbuat baik kepada kami. Namun orang tersebut ikhlas atas perbuatan baik yang telah dilakukan kepada kami. Masya Allah. Kalau yang kedua tadi ini yang ketiga adalah orang yang berbuat baik kepada kita. Memang demikianlah kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin bertemu dengan orang baik semua. Tidak akan mungkin juga kita bertemu dengan orang yang buruk semua. Di lingkungan kita ada orang baik, ada orang buruk atau orang yang belum baik, dan itu adalah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita bukan menjadi orang yang tidak baik. Karena di dunia ini ada dua orang. Rasulullah SAW, "Inna minan nasi nasan mafatihil khair wa mafatihil syarr, wa inna minan nasi mafatihil syarr wa mafatihil khair." Di antara manusia ada orang baik, ada orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Tapi ada juga orang yang buruk yang menjadi pembuka pintu keburukan. Maka berbahagialah ketika Allah menjadikan kita menjadi orang baik dan menjadi pembuka pintu kebaikan. Ada orang-orang yang baik yang berbuat baik kepada kita, maka di antara kewajiban kita adalah membalas kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, ya, dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai orang yang mendapatkan kebaikan orang lain, kita yang pertama adalah bersyukur. Artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda kepada kita, kalau kita diberi kebaikan oleh orang lain, maka berusahalah untuk membalasnya semampu yang bisa kita lakukan. Minimal dengan mengucapkan jazakallahu khairan. Itu minimalnya. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Meskipun minimal, tapi ini adalah satu hal yang sangat indah dan sangat agung. Karena ini adalah doa, dan doa adalah hadiah yang terindah yang kita berikan kepada orang yang kita cintai. Maka yang kita lakukan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, minimalnya adalah kita berterima kasih dan mendoakan dia dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya dengan kebaikan berlipat ganda yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini doa yang diucapkan secara langsung, juga doa yang diucapkan ketika orang itu tidak berada di samping kita. Karena apalagi orang-orang yang mungkin kebaikannya sudah sangat banyak, kita sangat senang sekali dengan kebaikan kita sehingga kita sangat cinta, maka di antara bentuk kecintaan kita adalah kita memperbanyak doa meskipun tidak diketahui oleh dia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya tidak baik, ketika saudaranya tidak tahu, maka ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Akan didoakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan amin wa laka bil mithl. Semoga Allah mengabulkan doamu dan engkau juga akan mendapatkan apa yang engkau minta kepada Allah untuk saudaramu. Kemudian selanjutnya adalah kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada dia meskipun dia tidak tahu. Setiap manusia pasti punya
kesulitan atau punya masalah, maka kalau seandainya kita bisa membalas kepadanya untuk memudahkan urusannya atau menunaikan hajatnya sepengetahuan dia atau tidak sepengetahuan dia, maka itu juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan jawabannya. Alhamdulillah sudah sampai waktunya untuk kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga dimudahkan Allah untuk melanjutkan tafsir surah itu untuk pekan depan dari panitia. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dengan benar, istiqomah dalam mengamalkan dan menjadi pembuka kebaikan hingga berbuah amal kebaikan serta menjadi pembuka amal kebaikan. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah selaku pembawa acara. Apabila ada hal yang benar dari Allah, tentunya ada kurang kesalahan dan makanya ilmu kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum